Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Jankolis dari kelas IKOR B 2023. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul anatomi otot. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian. Jadi, jaringan otot itu merupakan jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik dengan jalan kontraksi dan relaksi sel atau serabutnya. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang aktivitas biasanya dipengaruhi oleh stimulus dari sistem syaraf. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur otot. Struktur otot merupakan jaringan yang terdiri atas kumpulan sel-sel serabut otot. Dalam sel serabut otot ini terdapat unit kontraksil yang disebut dengan miofibril. Perluasan sarkoplasma mengadakan hubungan dengan miofibril ini. Ketika miofibril diamati dengan mikroskop elektron, ditemukan adanya pita terang dan pita gelap. Selanjutnya ada otot memiliki 3 kemampuan khusus. Jadi di otot itu kita memiliki 3 kemampuan khusus. Yang pertama ada kontraksi, ekstabilitas, dan elastisitas. Yang pertama ada kontraksi, yaitu kemampuan untuk berkontraksi atau memendek. Yang kedua elektabilitas, yaitu kemampuan untuk melakukan gerak-gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat kontraksi. Yang ketiga ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah kontraksi. Sekarang masuk ke jenis-jenis jaringan otot. Jadi ada tiga jaringan otot. Yang pertama itu ada smooth muscle atau otot polos. Yang kedua ada skeletal muscle atau otot lurik, dan cardiac muscle atau otot jantung. Jadi kita masuk ke otot polos atau smooth muscle. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, sistem saluran pernapasan, saluran kemih, dan lain-lain. Otot polos memiliki gelondong seperti potongan kayu dan bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya saat bernapas, otot yang berada di diafragma secara otomatis mengembang atau mengempis tanpa kita perhatikan. Jadi di otot polos itu terdapat seperti gelondongan, seperti potong-potongan kayu bentuknya. Yang kedua ada skeletal muscle atau otot lurik. Otot lurik adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Otot ini digunakan untuk pergerakan tubuh. Otot ini juga memiliki tampilan berupa lurik, antara gelap atau aktin, dan terang atau miosin. Keduanya tersebut memiliki pola selang-seling. Otot lurik dapat bergerak atas kehendak dari tubuh atau manusia. Hal ini juga membuat otot lurik disebut sebagai otot motorik. Otot lurik mampu bekerja dengan keras karena di dalam otot lurik terdapat banyak inti sel. Namun, otot lurik ini tetap memerlukan istirahat setelah aktivitas karena otot lurik mudah lelah. Bisa kita lihat seperti di gambar. Yang ketiga ada cardiac muscle atau otot jantung. Otot jantung adalah penyusun dinding jantung dan berfungsi sebagai pemompa darah yang menuju ke jantung dan sebaliknya. Hal ini mengakibatkan adanya sirkulasi darah di dalam tubuh manusia. Memahami cara kerja otot jantung bisa menjadi pintu untuk mengerti bahwa menjaga kesehatan jantung sangatlah penting. Bila otot ini bermasalah, sistem seluruh tubuh pun ikut terganggu. Bisa kita lihat di gambar contoh dari cardiac muscle atau otot jantung. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya ucapkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.